Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi dari Jogja yang mendung. Pagi ini mendung tetapi nyaman sekali ya untuk kita memulai hari kerja online kita di hari Senin ini. Ketika perkenalkan saya Ibu Ola, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Laksono. Prof. Laksono meminta kami dari Manajemen dan Kebijakan Publik untuk bicara bagaimana pengalaman kami dalam melakukan penelitian dan penulisan kebijakan publik. Saya akan mengambil porsinya tentang penelitian kebijakan publik yang praktis ya, yang bukan teoritis. Dalam arti kalau kita ngajarin di kelas, mungkin itu levelnya nanti mahasiswa bisa menulis tesis dan disertasi, tetapi itu terlalu akademis. Nah, saya mencoba mengemasnya dalam level yang praktis yang bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman dari kedokteran semua. Nah, ketika kami diminta untuk melakukan mengisi materi ini, cukup kaget juga walaupun bukan yang pertama ya, bahwa waduh ini racun dari Visipol akan masuk kepada di teman-teman di Fakultas Kedokteran, yang ini mungkin nanti sangat berbeda sekali cara pandang kami. Nah, saya akan dari sisi praktisnya melakukan penelitian di ruang lingkup kebijakan publik. Nanti Mbak Indri akan masuk ke ketika kita harus menulis sebuah hasil penelitian itu harus seperti apa sih, itu Mbak Indri akan masuk di sana. Nah, saya memang meminta sama Prof. Laksono untuk nanti tolong dihadirkan pembicara dari Visipol juga dari Departemen Politik dan Pemerintahan. Mengapa begitu? Karena ketika teman-teman sudah melakukan penelitian dengan sulit, dengan segala sumber daya yang sangat banyak, kemudian setelah menuliskannya dengan memperhatikan panduan akademik yang bagus, tapi ketika sampai ranah kebijakan, dia diveto oleh pengambil keputusan, dianggap ini tidak layak atau tidak bisa dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan. Nah, mungkin teman-teman harus memahami aliran dari kebijakan itu sampai dia menjadi sebuah ketetapan. Oke, saya mengawalinya dengan begini. Memahami penelitian dan penulisan kebijakan publik. Diawali dengan apa itu siklus kebijakan, apa itu output kebijakan yang mau kita pilih, kemudian bagaimana sih melakukan riset kebijakan itu. Oke. Pertama, ini materi mendasar Bapak Ibu tentang sebuah siklus kebijakan. Kita harus tahu ini, karena dengan kita tahu siklus kebijakan, kita akan tahu di mana kita akan berdiri, di mana kita akan melakukan perubahan. Begitu. Setiap tahapan ini bisa dirubah. Nggak harus sampai akhir, tapi di setiap tahapan. Oh, Jogja hujan deras nih sekarang. Pertama, tahap agenda setting. Agenda setting itu tahap di mana masalah itu mulai muncul. Nah, masalah mulai muncul ini dipicu oleh banyak hal. Bapak Ibu perlu dukungan data-data. Oke, di tahap agenda setting ini. Nah, dari data-data itu, di semua evidence itu, masuk yang kita sebut formulasi kebijakan. Tahap melakukan formulasi. Nah, tahap formulasi kebijakan itu seperti apa? Saya akan mengambil contoh dari sini. Sebentar, saya stop share. Saya akan mengambil contoh ini. Ini sebuah produk kebijakan yang namanya policy brief, di mana waktu itu pemerintah daerah Yogyakarta butuh sekali untuk menampilkan atau mengembalikan gerakan Yogyakarta Sehat Lestari. Itu namanya dari sana. Nah, untuk masuk ke sebuah gerakan itu, kita perlu menampilkan data-data. Nah, ini data-data yang kemudian kita tampilkan, bahwa misalnya angka kejadian penyakit tidak menular per 10.000 penduduk di DIY, seperti hipertensi, stroke, diabetes, tumor, dan merokok itu lebih tinggi dibandingkan kejadian nasional, dan sebagainya. Nah,
cara kita menampilkan data ini sebagai sebuah isu itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai model apa ya, kayak BPS sebagainya itu menjadi nggak menarik bagi pengambil keputusan. Nah, untuk itu perlu apa ya, dikemas model-model seperti ini. Misalnya kasus hipertensi termasuk dalam 5 besar. Seperti itu ya. Penyakit kanker di DIY tertinggi. Jadi kita harus memberikan penekanan-penekanan. Pengambil keputusan itu jangan disuguhi data-data mentah model begini. Ini kan data-data mentah. Tapi harus dikemas model seperti ini. Bahwa kita harus menyertakan dalam tabelnya harus ada, tapi tabel ini disederhanakan Bapak Ibu. Kemudian diambil poin-poin yang bahwa ini loh isu besar, ini isu besar. Ini di tahap formulasi namanya. Oke, kemudian saya ambil contoh lagi. Ini mungkin kelihatan ya. Kita jangan kaku dalam mengambil data. Sekarang sudah ada banyak kemajuan dari big data. Teman-teman di Fakultas Kedokteran nggak harus melakukannya sendiri. Kita sekarang adalah masa kita multidisiplin. Gerakan dari dari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya untuk mensupport apa yang kita inginkan terhadap sebuah penelitian kebijakan ini. Ini saya lakukan analisis dari Twitter tentang apa yang terjadi di Palu. Jadi ada sekitar hampir 4.000 tweet yang diambil dalam kurun waktu 28 September sampai 26 Oktober. Jadi 2 tahun yang lalu ya, tentang gempa Palu. Ini kita dapat informasi yang bagus. Kalau saya hanya men-spot di kasus kesehatan saja ya. Dalam perbincangan Twitter yang hampir 4.000 itu, ternyata kita menemukan sebuah hal di luar dugaan, yaitu apa? Ada kata-kata aborsi, penggugur kandungan, obat lat bulan, dan sebagainya. Ini cukup memberikan tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Kenapa ya kok ada percakapan ini di Twitter? Di antara 4.000 tweet itu, kenapa ada percakapan ini? Ini nggak umum. Ini biasanya tidak pernah terjadi di percakapan lainnya tentang kebencanaan. Mengapa ini muncul? Nah, kita cross-check. Di sana itu kemudian kita cross-check, yang kita sebut data triangulasi. Ternyata kita ketemu dari penelitian BBC bahwa angka kehamilan tidak diinginkan di Palu pada saat pasca bencana itu ternyata tinggi. Bahkan di kampung itu ada misalnya ada sekitar belasan orang anak-anak muda yang harus hamil di luar nikah. Mengapa begitu? Ternyata rumah-rumah singgah yang tadinya untuk menampung para korban bencana itu, setelah para keluarga itu kembali ke rumah utamanya, rumah-rumah itu kosong, di rumah-rumah itulah dipakai oleh anak-anak muda untuk melakukan hubungan yang tidak selayaknya. Ada di situ. Disitulah makanya terjadi angka kehamilan yang tidak diinginkan tinggi. Ketika angka kehamilan tidak diinginkan tinggi, berarti ada pasar yang terbuka. Pasarnya itu apa? Pasarnya adalah obat aborsi. Itulah mengapa di percakapan Twitter itu muncul orang-orang yang berjualan obat aborsi janin, obat pelancar haid, dan sebagainya. Keguguran obat aborsi ampuh, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, hal-hal yang baru, yang model seperti ini, yang sesungguhnya kita perlukan di tahap, di tahap policy formulation. Oke, di policy formulation. Nah, seperti misalnya ya, sekarang yang teman-teman harus bisa menangkap apa sih isu aktual. Apa yang bisa dilakukan sekarang. Apakah Bu yang misalnya isu-isu lama itu nggak bisa dilakukan? Bisa, boleh, tetapi diberikan kebaruannya. Dari sisi apa? Dari sisi misalnya kasus vaksinasi itu kan hal yang isu lama sebenarnya ya, kasus vaksinasi. Tetapi ini ada mahasiswa Prof. Laksono saya itu yang juga meneliti tentang kasus vaksinasi, tapi lihatnya dari big data. Nah, nanti di sana kelihatan ternyata ada daerah-daerah yang memang angka vaksinasinya rendah.
Dan kita bisa cross layover kan dengan misalnya kayak apa sih ketika dia pemilu kemarin, apakah ada pengaruh pilihan partai politik dan sebagainya di daerah tersebut sehingga rendah, itu bisa di layover banyak macam-macam. Jadi sebuah isu lama bisa kita angkat menjadi sebuah isu baru kalau kita menampilkan data dari perspektif yang baru. Gitu. Big data salah satunya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menangkap momen-momen yang lainnya. Begitu. Itu di policy formulation. Setelah sebuah isu itu kita matangkan, oke, sekarang kita mau bicara tentang kesehatan tertentu, kesehatan ibu dan anak atau apapun itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap policy implementation atau bagaimana kebijakan itu mampu diterapkan. Nah, ini agak susah Bapak Ibu. Ini butuh skill sekali. Karena kita tadi itu yang saya udah bilang, kita bekerja super keras di agenda setting dan policy formulation, tapi ternyata kebijakan itu nggak mampu diterapkan. Mengapa demikian? Secara yang kami pelajari, kita bisa melihatnya dari sisi konten dan konteks. Apa kontennya pas dengan saat ini? Gitu. Bagaimana dengan konteksnya? Ini ada beberapa hal sebenarnya ketika kita belajar ini saya akan share beberapa hal ya tentang ini. Sebentar. Ini Bapak Ibu, ada konten dan ada konteks dari kebijakan itu. Mengapa begitu? Oke, gampang Bapak Ibu, itu penjelasannya. Konten itu bercerita tentang kepentingan siapa yang dipengaruhi. Semakin banyak kepentingan itu, pastinya semakin sulit implementasi itu dilakukan. Kemudian jenis manfaatnya. Apakah kebijakan itu mampu memberikan manfaat yang aktual? Nah, zaman sekarang, ketika orang mengeluarkan sebuah kebijakan, orang itu mintanya instan. Saya dapat manfaat apa dari sini? Itu semakin susah. Sekarang tantangan para perumus kebijakan itu semakin susah karena masyarakat sekarang ini butuh sudah aktual, instan hasilnya. Waduh. Jadi mintanya bukan hanya formal dan simbolis, tapi mana yang instan, mana yang kita bisa dapat sebanyak-banyaknya. Gitu. Kemudian kontennya lagi, derajat perubahan apa yang kita inginkan. Oke, masyarakat jadi lebih berdaya atau apa, macam-macam. Kemudian perubahan sikap dan perilaku apa yang nanti kita mau capai. Kemudian siapa yang membuat kebijakan tersebut, siapa pelaksananya. Di sini, di dalam konten ini sekarang masuk apa? Mengapa ada, kalau Bapak Ibu sering tahu influencer itu masuk karena mereka perlu menyampaikan konten. Kita tidak bicara, kita harus setuju atau tidak ya. Tetapi sekarang ini sebuah kebutuhan zaman. Di mana untuk menyampaikan konten policy, butuh ada orang yang mem-make up-nya. Jadi ada alumni kami, Bapak Ibu, dari Departemen Komunikasi itu, ketika saya tanya, apa kerjamu, Dek? Kerja saya adalah mem-make up, memaintain sosial medianya, istrinya Ibas, Ibas itu siapa namanya? Yudhoyono, siapa anaknya? Anissa Yudhoyono. Dia bertugas seperti itu. Jadi semua itu mau digambarkan sebagai apa? Misalnya Menlu ya, Pak. Pengen digambarkan sebagai apa? Sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan, kita harus melihatnya, oh ya, representasi itu yang mau ada di benak masyarakat. Bu Susi, semuanya, misalnya Bu Susi. Tinggal image apa? Nah, ini perlu, kenapa itu perlu? Karena ketika kita menyampaikan konten sebuah kebijakan, yang terbayang itu adalah si orangnya. Gitu. Oh iya, saya akan percaya pada dia. Nah, ini zaman sekarang Bapak Ibu, di mana kita udah nggak bisa hindari ini. Dan ilmu yang bisa ngomong seperti ini nanti dari Departemen Komunikasi. Itulah kenapa sekarang setiap penelitian kebijakan harus melibatkan multidimensi. Karena berbagai kepentingan itu harus dicoba
kita selesaikan. Oke. Kemudian konteks. Konteks kebijakan itu menyangkut kepentingan, kekuasaan, strategi aktor yang terlibat. Kemudian karakteristik lembaga dan penguasa. Mungkin kita akan bisa membandingkan antara misalnya kalau saya mohon maaf misalnya melihat bagaimana kebijakan banjir di masa Ahok dan di masa Pak Anies gitu. Itu dua hal yang berbeda karena apa? Ada konteks kebijakannya, ada kekuasaan, ada peranan sosial media yang berusaha melatar belakangi ini sehingga kebijakan yang sesungguhnya mungkin biasa saja itu menjadi extraordinary, terlalu berlebih-lebihan dimaknainya sehingga menjadi tidak bisa diterapkan. Banyak Bapak Ibu contohnya. Begitu. Itu di tahap implementasi. Oke. Jadi ketika di tahap policy implementasi ini peranan siapa yang akan bicara, siapa yang mengimplementasikan itu penting. Misalnya karakter leader seperti apa yang harus bisa berhasil di sini. Apakah karakter loh ya, bukan orang ya. Karakter misalnya tegas seperti Ahok atau Bu Risma atau karakter santun seperti Pak Anies atau Pak Ridwan Kamil. Jadi ada banyak mana yang mau dipertentangkan itu yang mana. Nah, model leadership seperti ini termasuk salah satu faktor yang membuat sebuah kebijakan itu bisa berhasil. Begitu. Itu di tahap policy implementation. Ketika implementasi kebijakan itu sudah dilakukan, teman-teman harus melakukan assessment. Assessment ini apa? Assessment itu adalah dievaluasi. Kita menyebutnya tahapnya policy evaluasi. Ada berbagai tahapan, nanti dijelaskan di belakang. Nah, hasil dari policy evaluation itu bisa policy dirubah, change, atau policy kebijakan itu diputus. Gitu. Nah, setelah itu semuanya pastikan muncul isu baru lagi. Oke, misalnya BPJS sekarang menjadi tidak naik misalnya ya gitu ya. Nanti sudah diputuskan tidak naik. Ada perubahan zaman lagi, harus naik. Berarti kan kita mulai lagi dari agenda setting. Nah, semua itu membentuk yang namanya siklus kebijakan. Nah, teman-teman pada dasarnya ketika mau melakukan penelitian kebijakan harus paham bahwa saya sedang berusaha memecahkan masalah publik dan saya sedang mengelola persoalan publik. Dua hal aja. Oh, saya tahu loh ada masalah, saya berusaha pecahkan. Saya tahu ada masalah, saya berusaha mengelolanya. Itu. Ini dinamakan kebijakan. Jadi nanti kalau tingkat advance Bapak Ibu, ada yang namanya bahwa kebijakan publik akhirnya bukan untuk diselesaikan. Tapi jadi bukan untuk solusi. Jadi ada tuh nanti bacaan-bacaan bukan untuk solusi, tapi ya udah yang memang ada untuk dikelola saja. Dikelola. Oke, ada masalah saya kelola. Tapi tidak diselesaikan. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah publik itu tantangannya sangat besar. Tuh. Jadi kita tahu kita punya ide, kita tahu ada masalah, kita punya ide, kita kelola, kita berusaha menampilkan, oh ini loh ada pemecahannya, itu yang namanya kebijakan sesungguhnya. Jadi kalau bahasa yang terkenal kebijakan adalah apa yang pemerintah ingin lakukan dan tidak ingin lakukan. Gitu. Itu kebijakan. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu bisa lihat kursi kosongnya Najwa ketika ketika Menteri Kesehatan tidak datang setelah sekian kali diundang itu kebijakan pemerintah Bapak Ibu. Kebijakan pemerintah untuk tadi do or don'ts, baik dia lakukan ataupun tidak lakukan, itu namanya kebijakan.